Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang materi teori bilangan, tentang bab KPK dan basis bilangan. Oke, kita akan membahas tentang KPK dulu. Di sini kita mempunyai definisi 2.4. Misal A dan B adalah bilangan-bilangan bulat. Bilangan bulat M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika A membagi M dan B membagi M. Ya, contoh, himpunan semua kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Seperti itu. Himpunan semua kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27, 36, dan seterusnya. Nah, himpunan semua kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 adalah 18, 36, 54, dan 72. Dan seterusnya ya, masih banyak sekali. Oke, next. Definisi 2.5. Kelipatan persekutuan terkecil KPK dari dua bilangan bulat tak nol A dan B adalah suatu bilangan bulat positif M yang ditulis dengan lambang kurung siku ya, ini ya, A, B seperti ini. Dan D sama dengan M. Apabila memenuhi A membagi M dan B membagi M jika A membagi C. Yang kedua, jika A membagi C dan B membagi C, maka M kurang dari sama dengan C. Kalau pernyataan yang kedua ini bermakna bahwa kalau misalkan M itu KPK dari A dan B, kalau misalkan ada kelipatan persekutuan lain, misalkan C, pasti dia nilainya akan lebih dari sama dengan M gitu. Misalkan contoh, KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Maka 6 membagi 24 dan 8 membagi 24. Kelipatan persekutuan yang lain dari 6 dan 8 itu adalah 48, 72, 96, dan seterusnya. Masing-masing itu akan lebih besar daripada 24. Maka si 24 ini merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Lanjut. Sekarang ada teorema seperti ini. Jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tak nol A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C, yaitu KPK A dan B membagi C. Oke, kita lanjutkan teorema satunya lagi, teorema 2.13. Jika C lebih dari 0, maka KPK dari C kali A dan C kali B sama dengan C-nya kita keluarkan, ya, C kali KPK A dan B. Oke, kita contoh dari teorema 2.13. Misalkan saya punya KPK dari 105 dan 45. 105 dan 45 sama-sama kelipatan 15. Oke, maka 105 itu sama dengan 15 kali 7, sedangkan 45 itu 15 kali 3. KPK 105 dan 45 itu setara dengan 15 kali KPK 7 dan 3. Ya. KPK 7 dan 3 kan kita tahu bahwa itu nilainya 21, maka 15 kali 21 sama dengan 315. Jadi KPK dari 105 dan 45 itu 315. Mungkin kalau Anda bingung, Anda bisa pause videonya dulu, Anda lihat dulu sebentar, seperti itu, tidak apa-apa. Ini contoh yang lain ya, Anda perhatikan saja. Next. Saya punya teorema 2.14 yang menyebutkan bahwa jika A dan B bilangan-bilangan bulat yang keduanya positif, maka FPP dari A dan B ketika dikalikan dengan KPK dari A dan B, maka hasilnya sama dengan A kali B. Oke, saya punya contoh. FPP dari 16 dan 20 itu 4. KPK dari 16 dan 20 itu 80. Kita kalikan keduanya, 4 kali 80 sama dengan 320. Ternyata 320 kita juga bisa buat dalam perkalian 16 dikali dengan 20. Ini tandanya silang ya, harusnya ya, biar menyamakan dengan ini. Oke. Jadi teorema tadi contohnya seperti ini ya. Ini contoh yang satu lagi, silakan Anda perhatikan lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi basis bilangan. Saya punya contoh 3.1 ya. 4275 ini adalah bilangan dengan basis 10. Kita dapat nyatakan bilangan ini ke dalam bentuk seperti ini. 4 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 7 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Ya.
Ini bentuk dasarnya dari bilangan basis 0. Basis 10 seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita punya teorema. Misalkan B suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka setiap bilangan bulat positif n dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk n sama dengan AK kali B pangkat K ditambah AK min 1 dikali B kali B pangkat K min 1 ditambah AK min 2 dikali B K pangkat B pangkat K min 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan A1B ditambah A0. Dengan K suatu bilangan bulat tak negatif, AJ suatu bilangan bulat dengan 0 kurang dari sama dengan AJ kurang dari sama dengan B min 1. Untuk J sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan K. Dengan AK-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke. Sekarang kita berikan contoh. Misal B-nya itu sama dengan 5 sebagai basis penulisan, maka lambang dasarnya adalah 0, 1, 2, 3 dan 4 ya. Karena basisnya 5 berarti lambang dasarnya cuma ada 0, 1, 2, 3 dan 4 seperti itu. Misalkan suatu bilangan bulat n dinyatakan sebagai seperti ini, n itu sama dengan 3 kali 5 pangkat 4 tambah 2 kali 5 pangkat 3 tambah 0 kali 5 pangkat 2 ditambah 1 kali 5 pangkat 1 ditambah 4 kali 5 pangkat 0. Jika kita tulis n ini kita tulis dengan 3, 2, 0, 1, 4 di mana basisnya adalah 5 seperti ini. Basis 5 ini tulis indeks seperti ini ya. Oke. Sekarang 3, 2, 0, 1, 4 basis 5 ini akan kita ubah menjadi basis 10. Bagaimana cara mengubah ini menjadi basis 10? Kita jadikan ini dalam bentuk dasarnya dulu. 3 kali 5 pangkat 4 ditambah 2 kali 5 pangkat 3 ditambah 0 kali 5 pangkat 2 ditambah 1 kali 5 pangkat 1 ditambah 4 kali 5 pangkat 0. Ini kalau kita susun, kalau kita hitung ya, 5 pangkat 4 itu 625, 5 pangkat 3 itu 125 ya. 5 ini kalau dikalikan 0 ya wis 0 habis. Ini 1 kali 5 pangkat 1, ini 4 kali 5 pangkat 0 artinya 4. Kita hitung semuanya ini ternyata nilainya sama dengan 2134 untuk basis 10 gitu. Misalkan kita mau ubah lagi dari basis 10 2134 basis 10 ini kita ubah ke basis 8. Oke, kita menggunakan teorema hasil bagi. Ya, kita tahu bahwa 2134 itu sama dengan 266 kali 8 ditambah dengan 6. Oke. Kemudian si 266 ini kita ubah juga menjadi teorema hasil bagi dengan kelipatannya pembaginya itu 8. Jadi kita ini rubah menjadi 33 kali 8 tambah 2 kali 8 seperti ini tambah 6, 8 ini mengalir ke sini 2 kali 8 ini mengalir ke sini jadi 33 kali 8 pangkat 2. 33 ini kita rubah juga ke dalam bentuk teorema hasil bagi dengan pembagi 8. Jadi kita peroleh seperti ini, 4 kali 8 tambah 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 ini seterusnya masih ngikutin ini. Kita kalikan ini ke sini dan ini ya, kita peroleh seperti ini. Bentuk seperti ini. Ya. Kalau sudah bentuk sini, bentuk ini 4 kali 8 pangkat 3 ditambah 1 kali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 ditambah 6. Ini sudah bentuk paling akhir. Kita tinggal munculkan bentuk dasarnya. Di sini kan dia 8 pangkat 1, di sini dia kali 8 pangkat 0. Maka kita ubah bentuk seperti ini bentuk dasarnya, sehingga kita bisa menuliskan bilangan basis 8-nya adalah 4126 dengan basis 8. Basis 2 di sini dia setara sering digunakan di komputer. Basis 2 ini kita sebut dengan bilangan biner ya. Bilangan biner ini sering digunakan di perangkat komputer. Selain perangkat komputer juga menggunakan basis 16. Nah, bagaimana lambang dasarnya dari basis 16? Kalau basis 10 itu cuma sampai 9 ya. 0 sampai 9. Kalau basis 16 bagaimana? Basis 16 itu lambang yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan selanjutnya adalah A, B, C, D, E, dan F seperti itu ya.
dengan A itu menyatakan 10, B itu menyatakan 11, C menyatakan 12, D 13, E 14, dan F itu 15. Misalkan saya punya contoh, saya punya basis 16, bilangannya adalah 2AC3, 2 kita kalikan dengan 16 pangkat 3, ditambah 10 kali 16 pangkat 2, ditambah 12 kali 16 pangkat 1, ditambah 3 kali 16 pangkat 0. Kita hitung semua angka ini ya. Oke, kita hitung, ternyata hasilnya adalah 10.947 pada basis 10. Oke, nah, saya akan membandingkan antara basis 10, basis 2, dan basis 16. Tabelnya bisa dilihat seperti itu ya, nilai-nilainya jadi seperti itu. Oke, next. Sekarang kita misalkan punya bilangan biner atau bilangan basis 2, kita akan rubah menjadi bilangan basis 16 ya. Pertama, bilangan biner ini kita pisahkan dulu ke dalam 4 bilangan. Kita kelompokkan 4 bilangan dari belakang. 1, 2, 3, 4. Sampai sini kita bagi ya. 1, 2, 3, 4. Sampai sini kita bagi ya. Jadinya seperti ini. 100, 1001, 1101. Kalau Anda lihat 100, itu dia setara dengan bilangan 4. Gimana sih kita mengubah ini menjadi bilangan 4? Gampang, Anda tulisnya di bawahnya 4, dari kanan ya, 1, 2, 4. Kalau di sini terisi, berarti dia nilainya adalah 4. Sama yang 1001, Anda tulis 1, 2, 4, 8. Ini bilangan 2 berpangkat ya. Oke, kalau dia terisi di sini dan di sini, artinya 1 ditambah 8, 9. Kemudian ini sama, kita tulis 1, 2, 4, 8. Bilangan di sini terisi, tidak terisi, dan terisi. Artinya 1 ditambah 4 tambah 8. Maka dia nilainya adalah sama dengan 13. 13 itu setara dengan huruf D. Ya, oke. Sedangkan bagaimana kalau kita mau mengubah bilangan heksadesimal atau bilangan basis 16? Kita ubah menjadi bilangan berbasis 2 atau bilangan biner. Gampang, cara pertama adalah kita pisahkan dulu C, A, B, 7, B, boleh seperti ini. C kita olah dulu, C itu setara dengan nilai 12, maka kita patokannya seperti ini, 1, 2, 4, 8, kita gunakan lagi. 12 itu berarti 8 tambah 4 ya, berarti 1, 1, 0, 0. Oke, maka bilangannya jadi seperti ini. Sekarang A itu setara dengan bilangan 10. Bilangan 10 itu adalah 8 tambah 2, artinya di sini 1, 0, 1, 0. Oke, seperti ini. B ini adalah bilangan yang setara dengan 11. 11 itu setara dengan 8 tambah 2 tambah 1, berarti 1, 0, 1, 1. Seperti ini. 7 ya. 7 itu setara dengan bilangan 4 tambah 2 tambah 1. Nanti artinya 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Maka ketemu seperti ini. Satukan jadi satu baris yang dekat. Seperti ini. Nah, ini adalah bilangan basis 2-nya dari CAB. Next. Nah, ternyata bilangan biner itu kita dapat operasikan. Kita dapat jumlahkan, kurangi, kali, dan bagi. Oke, jika Anda mahasiswa IAIN Purwakarta yang saya ajar, silakan Anda coba cari bagaimana mengerjakan operasi bilangan biner ini. Anda kerjakan ini sebagai tugas, kemudian Anda upload di Google Classroom ya, sebagai nanti kehadiran Anda. Paham ya, kalau Anda masih IAIN, paham ya. Jika teman-teman yang lain butuh penjelasan atau Anda ingin berdiskusi, silakan Anda bisa gunakan fasilitas komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Anda bisa gunakan untuk bertanya dan lain sebagainya. Jika Anda suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau Anda rasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda, share ke orang-orang terdekat Anda ya.
Jangan lupa yang paling penting adalah subscribe channel dari Muhammad Asmi. Untuk video ini cukup sekian ya, kita ketemu lagi nanti di video-video yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.